Akhir November 1812. Di Sungai Brezina, sisa pasukan terbesar yang pernah dikumpulkan Eropa berjejal di dua jembatan darurat yang goyah. Salju turun. Meriam Rusia menghujani mereka dari tepi seberang. Pertempuran itu berlangsung 26 sampai 29 November. Yang menyeberang bukan lagi tentara, hanya manusia kelaparan yang ingin pulang. Padahal 6 bulan sebelumnya semuanya tampak mustahil untuk gagal. Pada 24 Juni 1812 mereka menyeberangi Sungai Niemen, sekitar 600.000 orang dari belasan bangsa, tentara yang belum pernah kalah. Prancis, Polandia, Italia, Jerman. Satu barisan sepanjang berpuluh kilometer, bergerak masuk ke Rusia. Kurang dari 100.000 keluar hidup, dan sejarawan masih berdebat soal angka pastinya. Beberapa pekan setelah Brezina, kaisar mereka meninggalkan pasukan itu dan bergegas ke Paris dengan kereta kuda. Pertanyaannya, bagaimana satu orang bisa membuat 500 juta manusia mengikutinya sejauh ini? Jawabannya dimulai di sebuah pulau miskin di Laut Tengah. Pulau itu Korsika. Napoleone Bonaparte lahir di Ajaccio pada 15 Agustus 1769, hanya setahun setelah Republik Genoa menyerahkan pulau itu kepada Prancis lewat perjanjian di Versailles, 15 Mei 1768. Jadi ia lahir sebagai orang Prancis hanya karena selembar dokumen yang ditandatangani sebelum ia ada. Ayahnya, Carlo, seorang pengacara bangsawan kecil, langsung memanfaatkan status baru itu. Ia mengurus surat-surat kebangsawanan supaya anaknya bisa masuk sekolah militer bersubsidi di Prancis. Tapi di Brienne, anak 9 tahun itu diejek karena aksen Korsikanya. Ia berhenti mencari teman dan menutup diri dengan buku sejarah dan matematika. Ayahnya meninggal Februari 1785, meninggalkan 8 anak tanpa uang. Napoleon lulus dari École Militaire Paris bulan September, peringkat 42 dari 58 siswa. Dan justru di situ letak keberuntungannya, hanya artileri dan teknik yang menerima siswa tanpa uang dan koneksi. Ia keluar sebagai Letnan II di Regimen Artileri La Fère, perwira meriam. 4 tahun kemudian, 1789, revolusi meletus di Paris. Dan letnan muda itu tidak melihat dirinya sebagai orang Prancis, ia pulang ke Korsika sebagai patriot pulau. Ia mendukung Pasquale Paoli, tokoh kemerdekaan yang baru kembali dari pengasingan. Untuk sesaat, revolusi dan cita-cita Korsika terasa seperti satu perjuangan yang sama. Masalahnya, revolusi berubah jadi berdarah, dan Paoli memilih perlindungan Inggris daripada Prancis revolusioner. Konvensi Nasional menyatakannya pengkhianat pada 1793. Keluarga Bonaparte harus memilih, dan mereka memilih Prancis. Rumah mereka di Ajaccio dijarah. Juni 1793, mereka melarikan diri lewat laut sebagai pengungsi tanpa apa-apa. Kehilangan Korsika membuatnya tidak punya identitas lain selain Prancis. Juli 1793 ia menulis pamflet pro-republik, Les Soupers de Beaucaire, yang menarik perhatian faksi Jacobin. Dan lihat di mana keluarga pengungsi itu mendarat, Prancis Selatan, hanya beberapa hari perjalanan dari kota pelabuhan yang saat itu sedang memberontak melawan Paris. Kota itu Toulon. Para pemberontak royalis menyerahkan pelabuhan dan sebagian armada Prancis kepada Inggris dan Spanyol. Pengepungan dimulai 29 Agustus 1793. Bayangkan kalau kalian jenderal di sana, kota berbenteng, laut dikuasai musuh, dan pasukan Republik yang kurang meriam terus membuang nyawa pada serangan frontal. Kapten Bonaparte mengambil alih komando artileri pengepungan, dan menolak menyerang kota. Ia menunjuk satu bukit di ujung teluk, kuasai itu, dan meriam kita bisa mengancam armada Inggris sampai mereka harus keluar. Benteng itu dijuluki Little Gibraltar. Setelah serangan malam dalam hujan lebat, benteng jatuh 17 Desember 1793. 2 hari kemudian armada musuh meninggalkan teluk, dan Toulon kembali ke tangan Republik. Pada 22 Desember 1793, Napoleon diangkat menjadi Jenderal de Brigade, jenderal pada usia 24 tahun. Tapi promosi itu datang dari jaringan politik Jacobin di Paris. Dan jaringan yang mengangkatnya itu nanti hampir menewaskannya saat pelindungnya jatuh. Setahun setelah Toulon, kemana perginya pahlawan muda itu? Menganggur di Paris. Namanya hampir dicoret dari daftar perwira aktif karena menolak penugasan ke Vendée. Uangnya menipis, dan ia menghabiskan hari-harinya menulis rencana perang yang tak seorang pun sudi membaca. Tapi pada 5 Oktober 1795, 25.000 royalis bergerak menyerbu pemerintah. Barras memanggilnya. Napoleon tidak berpidato, ia mengirim Murat merampas 40 meriam, lalu menanamnya di mulut jalan-jalan sempit sekitar Rue Saint-Honoré. Ini 13 Vendémiaire, dan Republik hanya punya beberapa jam. Di depan gereja Saint-Roch, ia memerintahkan canister ditembakkan langsung ke kerumunan. Sekitar 300 orang tewas dalam beberapa jam, dan Republik selamat. Imbalannya, Komando Armée d'Italie, teater yang dianggap paling tidak penting. 2 hari setelah penunjukan itu, 9 Maret 1796, ia menikahi Josephine de Beauharnais. Masalahnya,
Pasukan yang menunggunya di Nice adalah pasukan compang-camping tanpa gaji, tanpa sepatu, dipimpin jenderal-jenderal yang lebih tua dan menganggapnya anak Paris. Ia tidak menjanjikan disiplin. Ia menjanjikan Italia, makanan, kehormatan, dan kekayaan. 2 minggu kemudian koalisi Austria-Piedmont sudah terbelah dua. Bagaimana caranya? Ia berjalan lebih cepat daripada yang dianggap mungkin, memukul satu pasukan sebelum yang lain datang. Lodi, Arcole, lalu Rivoli pada 14 hingga 15 Januari 1797. 5 pasukan Austria yang jauh lebih besar hancur, dan Mantua jatuh pada 2 Februari. Justru di situ ia berhenti bersikap seperti bawahan. Ia menandatangani sendiri perjanjian Campo Formio pada 18 Oktober 1797, menyerahkan Belgia dan Lombardia ke Prancis, dan menghapus Republik Venesia yang berumur 1100 tahun. Jarahan seni mengalir ke Paris. Terlalu berbahaya untuk disimpan di rumah, maka ia dikirim ke Mesir. Pada 19 Mei 1798 ia berlayar dari Toulon dengan sekitar 35.000 tentara, dan 167 ilmuwan. Targetnya memutus jalur Inggris ke India. Pada 21 Juli, di dekat Giza, kota-kota infanterinya menahan serbuan kavaleri Mamluk sampai hancur. Kairo jatuh dalam hitungan hari. Tapi 10 hari kemudian, 1–2 Agustus, Nelson menemukan armada Prancis di Teluk Aboukir dan memusnahkannya. Napoleon menang di darat tapi terkurung tanpa jalan pulang. Pengepungan Acre gagal, wabah menggerogoti pasukannya, dan penemuan batu Rosetta pada 15 Juli 1799 tak bisa menutupi itu. Lalu ia melakukan hal yang jarang diucapkan. Ia meninggalkan pasukannya di Mesir dan pulang diam-diam dengan 2 frigat. Dan berita kemenangannya tiba di Prancis lebih dulu daripada berita kegagalannya. Ia mendarat sebagai satu-satunya pahlawan yang tersisa, di negara bangkrut yang sudah siap dikudeta. Kudeta itu dirancang di ruang tamu, bukan di medan perang. Bersama Talleyrand, Sieyès, dan saudaranya Lucien, ia meyakinkan para wakil bahwa ada ancaman teroris di Paris. Maka pada 9 November 1799, 18 Brumaire tahun ke-8, parlemen dipindahkan ke Saint Cloud, jauh dari kerumunan kota. Besoknya, 10 November, ia masuk sendiri ke ruang sidang dan menuntut pembubaran. Dan hampir gagal. Para wakil berteriak, diktator, penjahat, mendorongnya keluar sampai wajahnya berdarah. Bisa kalian bayangkan? Penakluk Italia berdiri gemetar, kalah oleh 100 orang berjubah toga tanpa senjata. Lucien yang menyelamatkannya. Ia berteriak bahwa para wakil mengancam jenderal dengan pisau, lalu memanggil grenadier. Bayonet masuk, ruangan dibersihkan, direktori berakhir malam itu. Pada 24 Desember 1799 konstitusi tahun ke-8 menjadikannya konsul pertama selama 10 tahun, dan ia memakainya untuk membangun ulang negara dari fondasi. 14 Juni 1800, dataran Marengo di Piedmont. Sepanjang pagi pasukan Napoleon dipukul mundur, dan kurir Austria sudah berangkat ke Wina membawa kabar kemenangan. Lalu sore itu divisi Desais tiba. Satu serangan balik, dan kekalahan berubah jadi kemenangan. Kekuasaannya yang masih rapuh di Paris selamat. Tapi Napoleon tahu kemenangan saja tidak cukup. Ia mulai berdamai dengan hampir semua musuhnya sekaligus. 15 Juli 1801, konkordat dengan Paus Pius VII menutup luka revolusi terhadap gereja. 25 Maret 1802, perjanjian Amiens membuat Inggris berhenti berperang. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, Eropa benar-benar diam. Dan di dalam negeri ia membangun tanpa jeda, Bank Prancis, seorang prefek di setiap wilayah, lais untuk mencetak pegawai negara. Kas kosong, Louisiana pun dijual ke Amerika Serikat, 60 juta franc. Agustus 1802, plebisit memberinya lebih dari 3,5 juta suara setuju, konsul seumur hidup. Tinggal satu langkah kecil ke mahkota. Tapi warisan terbesarnya tidak lahir di medan perang. 21 Maret 1804, Code Civil des Franchise diundangkan. Ribuan aturan lokal dilebur menjadi satu, hak istimewa feodal dihapus. Napoleon sendiri menyebut kitab hukum ini lebih besar dari semua kemenangannya. Hari ini pun ia masih jadi dasar hukum di puluhan negara. 9 bulan kemudian, 2 Desember 1804, Notre Dame. Paus Pius VII datang dari Roma. Tapi menurut catatan yang paling sering dikutip, Napoleon mengambil sendiri mahkota itu dari tangan Paus dan memasangnya di kepalanya. Pesannya jelas, kekuasaan ini bukan pemberian siapapun. November sebelumnya, 3,5 juta suara sudah menyetujui kekaisaran turun-temurun. Bayangkan apa yang dirasakan raja-raja tua Eropa. Seorang anak revolusi, tanpa setetes darah bangsawan tua, kini menyebut dirinya kaisar. Bagi mereka ini bukan tetangga yang bisa diajak berdamai, tapi penyakit yang harus dimusnahkan. Dalam beberapa bulan saja koalisi baru terbentuk, dan perdamaian Amiens pun hangus. Rencana invasi Inggris dibatalkan, dan pasukan itu berputar ke timur. Austria menyerah di Ulm hampir tanpa pertempuran. Lalu 2 Desember 1805,
tepat setahun setelah penobatan Austerlitz. 68.000 tentara Prancis mengalahkan 85.000 gabungan Austria-Rusia. Kerugian sekutu sekitar 36.000, Prancis sekitar 9.000. Tapi 6 minggu sebelum Austerlitz, di Trafalgar, 21 Oktober 1805, armada gabungan Prancis-Spanyol dihancurkan Nelson. Di laut, kekalahan itu permanen. Di darat, ia justru tak terhentikan. Setahun kemudian Prusia runtuh dalam 1 hari saja, dan tentara Prancis berbaris masuk Berlin. 2 kekuatan, 2 nasib yang berlawanan. 7–9 Juli 1807, di atas rakit di tengah sungai Niemen, Tsar Alexander I berdamai dengannya di Tilsit. Inilah puncak kekuasaannya. Tapi bagaimana cara mengalahkan Inggris tanpa armada? Dekret Berlin, 21 November 1806, sudah menjawab, tutup semua pelabuhan Eropa. Blokade itulah yang akan menyeretnya ke Spanyol dan Rusia. Untuk menutup pelabuhan Iberia, ia menyingkirkan dinasti Bourbon Spanyol dan mendudukan Joseph, saudaranya sendiri, di tahta Madrid. 2 Mei 1808, rakyat Madrid memberontak. Penumpasannya malam itu, regu tembak, 1 lentera, warga sipil tanpa senjata, kemudian diabadikan Goya, dan menyalakan api di seluruh semenanjung. Ini bukan perang yang ia kenal. Tidak ada garis depan, tidak ada ibu kota yang cukup direbut. 19 Juli 1808, 18.000 tentara Prancis menyerah total di Baylen, sesuatu yang belum pernah terjadi padanya. 5 tahun berikutnya menyedot sekitar 240–300.000 korban Prancis. 21 Juni 1813, Wellington menghancurkan pasukan Joseph di Vitoria, dan Spanyol praktis hilang. Tapi kerusakan sebenarnya sudah terjadi jauh sebelum itu. Veteran-veteran terbaiknya terkunci di semenanjung selama 5 tahun. Ketika ia akhirnya berbaris ke Rusia, pasukannya jauh lebih besar, dan jauh lebih rapuh. Juni 1812, Napoleon menyeberangi sungai Niemen dengan pasukan multinasional terbesar yang pernah dilihat Eropa. Orang Prancis, Polandia, Italia, Jerman, semuanya berbaris ke timur. Tapi tentara Tsar Alexander tidak mau melawan. Mereka mundur, membakar lumbung sendiri, dan membiarkan jarak yang memakan kuda serta perbekalan Napoleon. Akhirnya, 7 September 1812, ia mendapat pertempuran yang ia inginkan di Borodino. 1 hari saja, sekitar 70–80.000 korban dari kedua pihak, hari paling berdarah dalam seluruh perang Napoleon. Rusia mundur, tapi tidak hancur. Dan itu bedanya besar. 7 hari kemudian, 14 September, ia masuk Moskow, dan kota itu kosong. Malam itu api mulai menyala, sampai 18 September 2/3 kota hangus. Perintah Gubernur Rostopchin atau kebakaran liar? Sejarawan masih berdebat. Yang jelas, tak ada yang mau menandatangani perdamaian. 19 Oktober ia mundur, 1.000 km menuju musim dingin, membawa pasukan yang menjaga seluruh kekuasaannya. Pasukan itu tidak pulang. Dari sisa yang tersisa, Napoleon membangun tentara baru, kali ini dari remaja wajib militer yang belum pernah menembak sungguhan. Dan musuhnya sudah belajar, Prusia, Rusia, Austria, dan Swedia bersatu, dan menolak bertempur melawannya satu persatu. Mereka hanya mau maju kalau bisa maju bersama. Hasilnya terlihat di Leipzig, 16–19 Oktober 1813. Lebih dari 500.000 tentara bertempur di satu medan, pertempuran terbesar di Eropa sebelum Perang Dunia Pertama, dengan sekitar 100.000 korban. Orang menyebutnya pertempuran bangsa-bangsa. Napoleon kalah, dan kali ini kalah di depan seluruh benua. Paris menyerah 31 Maret 1814. Marsekal-marsekalnya menolak bertempur lagi, dan 6 April ia menandatangani pengunduran diri tanpa syarat. Lalu sekutu membuat kesalahan fatal. Perjanjian Fontainebleau 11 April memberinya Elba, gelar kaisar, dan 2 juta franc setahun, sebuah pulau hanya 20 km dari pantai Italia. Kembalinya cuma soal waktu. Dan waktu itu datang cepat. 26 Februari 1815 ia meninggalkan Elba, mendarat di Prancis Selatan, lalu berjalan ke utara tanpa satu tembakan pun. Tentara yang dikirim menangkapnya justru berbaris di belakangnya. Bagaimana rasanya jadi raja di Paris, mendengar kabar itu? Pada 20 Maret, Napoleon sudah masuk ibu kota. 80 hari kemudian, semuanya selesai. 18 Juni 1815 di Waterloo, sekitar 72.000 tentaranya menghadapi 68.000 pasukan Wellington. Masalahnya, 50.000 Prusia di bawah Blücher datang sebelum garis Inggris berhasil dipatahkan. Korban Prancis, 25–31.000 orang. Kali ini Inggris tidak ambil risiko. Saint Helena, 1.900 km dari daratan terdekat. Di sana ia mendiktekan memoarnya sampai meninggal 5 Mei 1821, umur 51, kanker lambung atau arsenik, masih diperdebatkan. Tapi warisan terbesarnya bukan medan perang. Code Civil menyebar ke Belanda, lalu ke Hindia Belanda, dan KUH Perdata kita bisa dilacak ke meja kerjanya.